Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Masyitah, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada Mbak Masyitah untuk taubat kepadamu, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada Mbak Masyitah untuk taubat kepadamu, ya Allah. Untuk menjalankan ibadah yang benar, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan bantuan atau mungkin pertolongan bagi mereka yang hadir ke dalam studio. Para narasumber kami yang mengalami penyakit baik yang medis maupun yang non-medis. Kita akan segera bertemu dengan narasumber pertama kita. Seorang ibu yang dititipkan selendang gaib dari nenek tercinta yang tidak pernah bisa pergi. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu namanya siapa? Nama saya Masita. Masita, asalnya dari mana Ibu? Dari Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampungnya di mana? Di Tanjung Karang. Tetanggaan ya. Tahu ya Mas Robi juga di situ ya lahirnya Ya. ya. Ceritakan sedikit latar belakang dari selendang ini yang nggak bisa pergi dari hidup Mbak Masita. Dulu sih pernah diminta teteh waktu itu, tapi nggak selang lama pengen balik terus diambil sama kakak yang cowok di Lampung. Setelah itu waktu saya masih gadis tuh tiba-tiba kok aku kan suka merah. Jadi aku suka gitu. Jadi begitu aku minta dikasih sama kakang, jaga baik-baik gitu pesannya. Jaga baik-baik, Ya. ada pesan seperti Ya. itu. Nah setelah itu aku merasa ada yang aneh. Anehnya itu setiap aku mudik gitu dari Bekasi ke Serang itu aku istirahat itu hanya isi bensin sama di kapal. Selanjutnya nonstop jalan dari misalkan dari Bakau ke Lampung tuh ke tujuan tuh nggak istirahat gitu. Bawa mobil Jadi punya ya? motor. Oh, bawa Jadi mobil. ada kekuatan sendiri gitu. Rasa-rasanya Aku seperti merasa itu. lalu aku balikin ke kakang. Mungkin ada yang aneh sama ini gitu. Aku kan hal-hal begitu kan nggak percaya gitu. Tapi aku balikin kok tiba-tiba datang lagi gitu. Balikinnya ke kakak. Ke kakak, Cara ke- kembalinya ke Mbak Masita Ya, gimana? aku anterin gitu loh. Tapi tiba-tiba ada lagi di tempatku gitu. Masa begitu? Gitu. Waktu itu usia berapa sih dikasihnya? 19-20 tahun. Sekarang usia Mbak Masita kalau boleh tahu? 39. Oke. Apakah selendang tersebut memang pernah ada amalannya kah dari Disuruh nenek sih tercinta? beli minyak wangi ini gitu. Tapi aku kan suka melati, aku kasih melati aja gitu. Bunga melati Eh, atau wangi wanginya melati. gitu. Cuman ya udah gitu ya ada keanehan sendiri gitu. Apa keanehan? Ya tiba-tiba ya bisa tahan nggak makan gitu. Ya kalau boleh tahu itu dulu memang nenek pekerja Nenek apa? itu dulu Penari kah atau? pemandi jenazah. Ya Allah. Jadi dia itu bisa ngobatin orang yang sakit. Konon katanya nenek dapat selendang ini dari mana? Itu nenek kan orang Palembang. Jadi beliau itu dari Gunung Dempu. Masih sama kamu selendangnya Mbak Masih. Masita? Di bawah? Ya. Wow, boleh Mas Robi lihat? Kenapa? Oh ini bawah ya? Boleh dikeluarin nggak sebenarnya ini selendangnya? Boleh. Boleh kan? Boleh lihat. Dia gemeteran. Oh, ini ya. Nah jadi selama sekian belasan tahun, selendang ini saya perkirakan panjangnya 1,5 meter lah ya. Hanya Mbak Masita yang menggunakannya.
Ya nggak menggunakan sih, tapi Ya aku tadi menyimpan, katanya kalau menyimpan. pakai ini aku rasanya kuat. Enggak, kalau maksudnya Aku- itu kalau aku ini ada di aku gitu maksudnya. Kalau kamu Mbak Masita pernah memberikan ini ke saudara yang lain atau orang yang lain, mereka ngerasa keganggu atau bagaimana? Ada Enggak sih, gangguan? kayak ada katanya sih ada apanya kalau dipegang itu ya gemeter, ada berarti ini ada isinya gitu. Aku nggak tahu sih, ya namanya aku suruh nyimpen ya aku simpen aja gitu. Oke. Disuruh ngamalin ini aku ya Kasih melati doang tadi itu wangi Iya, melati minyak doang. wangi aja. Enggak kamu doa-doain ini Mbak. enggak. Ya pemirsa ini insya Allah Mbaknya sudah siap dan memang sudah ikhlas ya untuk dilepas semua baik itu jin yang di dalam sama ilmu yang diturunkan mungkin dari nenek ya. Untuk itu langsung kita berikan sambutan kepada Ustadz Danu. Kamu kenapa mundur sini, maju aja nggak apa-apa. Maju. Oke, mau sini. Pak Ustadz, Ya. ada nih selendang merah. Darinya Mbak Masitah ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mungkin sudah juga ikut mendengarkan. Nah ini Pak Ustadz kalau melihat dari kemampuan, ini kan beliau merasa kok saya kayaknya kuat nih bawa motor dari sini ke sini. Kayaknya karena ini nih selendang ini. Atau saya bisa tahan lapar nih kayaknya karena selendang ini. Kalau kita sudah berpikir seperti itu Pak Ustadz, kayaknya gara-gara selendang, kayaknya gara-gara gelang. Apakah itu sudah masuk musyrik Pak Ustadz? Ya sudah mulai masuk ke arah sana. Jadi musyrik itu tidak hanya langsung berhubungan head to head dengan cerita dulu bahwa minta pertolongan dengan jin langsung, nggak cuma hanya itu. Tetapi kalau sudah mempercayai sesuatu yang tidak menceritakan bahwa sebenarnya itu terjadi biasa saja atau yang lebih benar itu adalah semua terjadi pasti atas izin Allah, ya sebenarnya bisa dikatakan musyrik walaupun itu sir, tidak terlalu tampak. Seperti itu. Oke. Jadi bisa aja pada waktu itu memang kondisi badannya Mbak Masitah. Masita itu pas fit bisa, kemudian banyak hal lah istilahnya yang kita bisa secara real bisa istilahnya tidak hanya monoton dari itu saja. Ya udah Pak Ustadz, sekarang saya ingin kita mengundang saja bintang tamu kita Pak Ustadz. Ya. Seorang DJ dan juga ini adalah penyanyi dangdut yang sangat terkenal sekali. Prestasinya juga sudah mendunia. Saya persilakan Dinar Candy untuk bergabung sama Kak Robi. Dinar silakan sini. Dinar. Dinar berdiri di sini dulu boleh. Oh iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelumnya Kak Robi mohon Iya. maaf sama pemirsa di rumah sama semuanya yang di studio dia nggak pakai kerudung. Nah, Buru-buru tadi, udah. telat. untuk itu kalau misalkan saya minta Dinar pakai kerudung ini berani nggak? Ini apa? Ya, Dinar berani nggak? Ya nggak apa-apa dipakai aja. Nggak tahu. Iya, Dinar nggak takut kan? enggak. Dinar nggak mengimani kekuatan dari selendang ini kan? Ini kan selendang bukan kekuatan. Jadi berani? Berani. Ya udah pakai. Tuh. Nggak apa-apa kan? Nanti kasih tau Kak Robi rasanya apa ya? Ah. Kalau ada apa-apa ya. Enggak apa. Nggak Silakan apa-apa tepuk ya. tangan buat Dinar semua, boleh? Pak Ustadz. Ya. Ya, Dinar selamat datang. Ya, Kalau ada apa-apa, kasih tahu. emang ada apa Kak Robi? Karena pembahasan kita tentang selendang tersebut. Oh iya. Ya, Ya. jadi itu katanya Iya. selendang keramat katanya gitu. Oh gitu. Bisa Ya. ngapain aja ibu ini selendangnya? Ya nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa dipakai aja. Kalau bisa nyembuhin penyakit, Dinar punya penyakit. Bukan nyembuhin Mbak, bukan nyembuhin penyakit. Dinar punya penyakit apa? Penyakit hati jomblo terus. Penyakit hati itu. Loh, Pak Ustadz, emang jomblo itu penyakit hati? Bukannya penyakit hati itu iri, dengki, kan begitu? Kesepian. Kak Robi. Kesepian. Ya udah ya. Sekarang aku ke Pak Ustadz nih. Seorang Ustadz Danu melihat selendang tersebut, apakah hanya secari kain saja yang biasa atau emang ada apanya sih Pak Ustadz? Aku penasaran Pak Ustadz. Wah, bukan Dinar Candy-nya, salah maaf.
Bapak lihat selendangnya bukan dinar candy-nya. Kayaknya yang lebih hebat itu Mas Robi kayaknya. Karena tahu kalau saya melihat Mbak Dinar. Iya. Karena saya bisa melihat apa yang Bapak lihat. Pak Ustadz, silakan. Jadi memang selendang itu ada jinnya. Ada jinnya. Ada. Terus dinarnya flat aja gitu. Itu ada jinnya, dinar nggak apa-apa. Enggak, agak panas di sini beneran. Oh, beneran? Iya beneran. Lanjut Pak Ustadz. Cuman Dinar kayak pura-pura aja gitu, malu tadi mau bilang. Soalnya udah dipakai. Dia pura-pura. Ya udah tepuk Pak tangan Ustadz, buat dinar dulu jinnya boleh. Enggak. Enggak apa-apa. Lanjut Pak Ustadz. Jadi ada jinnya. Ada. Waduh. Tuh Kak Robi kayak panas ke sini. Lagi marah dia. Lagi marah. Astagfirullahaladzim. Ke siapa? Ke aku. Hah? Marahnya Iya ke- lagi bereaksi aja. Iya emang. Iya berasa panas tau. Panas ya? Serius. Ya udah copot. Nanti berakibat fatal nggak ke dinar Pak Ustadz? Nanti Enggak lah, nempel ke paling ya dinar. seminggu. Apa? Apa? Seminggu istirahat, bubuk Seminggu. manis seminggu. Waduh jangan Seminggu Pak istirahat, Ustadz. bobo manis koma dong berarti. Nah sekarang ini Mbak Masita, sebelum Mbak Masita didoakan oleh Pak Ustadz, Mas Robi pengen lihat kalau misalkan kamu kenakan selendang tersebut, apakah ada perbedaan atau enggak? Saya pengen lihat boleh ya. Dinar aku pinjam boleh selendangnya. Dinar yang selendangin deh, boleh. Ini Dinar juga sambil baca-baca tahu. Iya. Takut ya? Panas ya? Tadi panas tapi sekarang udah dingin. Udah dingin. Tadi panas. Kayak gimana? Coba diselendangin. Oh gitu. Ya Dinar kembali. Terima kasih Dinar. Oh. Itu yang biasa Mbak lakukan kalau sudah Enggak. megang, dicium-cium dulu. Ya, wanginya Mbak Dina. Oh, saya kira wanginya Mbak Dinar. Coba pakai. Pakai biasa kita. Ada rasa percaya diri yang lebih setelah mengenakannya? Enggak sih, aku kalau masalah itu enggak aku jadi prioritasin gitu. Yang penting kalau memang suruh jaga ya aku jaga aja gitu. Karena disuruh cari minyak ini gitu. Minyak ini nanti beli ya gitu. Aku kan nggak suka minyaknya, jadi aku mau melati aku suka. Nah aku melatin aja lah biar wangi melati kan aku suka gitu. Karena minyak yang dikasih itu aku nggak suka gitu Ya aja. udah, sekarang bicara sama Pak Ustadz. Minta bantuan apa sama beliau? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah beda nih Pak Ustadz. Jika memang di dalam Apa begitu? kerudung ini ada seorang ratu, saya ingin dikeluarkan Pak Ustadz. Ini udah keluar ya Pak Ustadz? Udah bereaksi? Setengah aja. Kenapa minta dikeluarkan ratunya? Ya karena kata seorang ustadz mengatakan sih ada seorang jin, dia ratu tapi muksa. Jadi aku tuh merasa aneh aja gitu, muksa itu apa? Apakah dia jadi-jadian atau dia hanya ruh atau dia itu apa gitu. Jadi aku nggak mau kalau memang dia itu mengganggu gitu. Karena kalau memang ini hanya aku jaga, ya akan aku jaga aja Pak Ustadz. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang tidak sesuai syariat Islam ya, tolong bantu untuk mengeluarkannya Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya. Sudah siap Mbak Dinar. Mbak Dinar. Salah. Mbak Nasita. Ya kalau memang ada ilmu dari turunan, kalau memang itu tidak manfaat, dan kalau lebih cinta pada Allah dan lebih cinta pada negeri akhirat, lepas saja biasa. Ya, Iya Pak Ustadz. siap? Siap Pak Ustadz. Oke. Aminkan doa saya akan berusaha satu-satu melepas ya. Semuanya khusyuk ya Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Masitah banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Masitah ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Masitah ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Masitah ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Masitah ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Masitah ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Masitah ya Allah. Keluarkanlah yang sudah menyatu dengan darah, yang sudah menyatu dengan tulang, yang sudah menyatu dengan daging dan otot ya Allah, yang sudah menyatu dengan otaknya Mbak Masitah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Masitah ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada Mbak Masitah untuk taubat kepadamu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada Mbak Masitah untuk taubat kepadamu ya Allah, untuk menjalankan ibadah yang benar ya Allah, untuk menjalankan akidah-akidah yang diketahui yang benar ya Allah. Kun fayakun. Alhamdulillah. Banyak banget ilmunya Pak Ustadz ya. Insya Allah ya. Ini pingsan ya, Kak Robi? Lagi proses kali ya Pak Ustadz. Iya, masih pada keluar. Semuanya menuju selendang. Itu Pak Ustadz tadi yang silat, jinnya apa dia? Itu kayaknya bukan silat, dia kayaknya jin. Ilmunya Mbak Masitah itu mengeluarkan sendiri. Oh, mengeluarkan sendiri. Mengeluarkan sendiri ilmunya. Jadi itu nggak sadar, tapi kayaknya jinnya paham. Jinnya paham. Kalau paham dia mau ngeluarin sendiri terus naruh di selendang itu. Dari secarik kain aja bisa ada jin ya Pak Ustadz? Ternyata ya. Ini sebaiknya bagaimanakan Pak Ustadz? Nanti biar Mbak Masitah yang mengurusi. Maksudnya bisa mau ditaruh, dibuang atau dipendam, biarkan aja nggak apa-apa. Mbak Masitah tadi sakit banget ya bagian Sakit perut banget kiri ya, kelihatannya. Kayak gitu banget. Bisa bicara? Ada tisu nggak, Pak? Ah, iya tisu. Sakit semua. Sakit semua. Perut yang sakit ya, tadi kayaknya kelihatannya. Semuanya. Dadanya sakit, Pak Ustadz. Sekarang? Tadi. Darah entengan, tapi tadi tuh kayaknya kayak ketahan sakit. Terus udah baik kan sekarang atau gimana? Udah Udah. mendingan. Pak Ustadz, tadi tuh Mbak Masitah di awal cerita sama aku sering keliling-keliling makam. Entah apa tujuannya dari berbagai, dipegang Mbak ininya, punya Mbaknya. Dinar ke situ lagi Dari ya. Serang ya, Dinar ke situ lagi. Kemana aja keliling makamnya tadi tuh? Dari Serang ya, Banten. Banten ke Pandeglang itu sih ikut aja, kalau diajak ya ikut Pak Ustadz. Ya ziarah aja gitu. Iya, kalau bisa malah kalau ziarah itu ada yang berhubungan dengan keluarga. Karena salah satunya itu adalah bagi orang tua yang meninggal itu salah satu yang masih dilihat oleh Allah Ta'ala itu adalah doa anak yang soleh. Jadi itu ziarah itu yang berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau yang tidak berhubungan dengan keluarga, ya nggak perlu diziarahi. Nanti kan kita malah penuh, setiap kuburan disinggahi nanti. Ya biasa aja, Iya, Pak kalau mau Ustadz. mendoakan boleh, tapi nggak harus ziarah sih.
Pak Ustadz, kalau dalam bahasa awamnya yang ada di dalam tubuhnya Mbak Masitah ini sudah seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah, saya nggak ngerti Pak Ustadz, kayaknya banyak banget. Iya, tapi saya kalau melihat kalau walaupun jin tersebut itu jin ya, tapi menurut saya itu tertib. Jadi jin itu ada yang nggak tertib, ada yang tertib. Jadi jin tersebut tertib. Jadi kayaknya dia Mbak Masitoh itu sudah siap. Jadi kalau sudah siap, paham, melihat acara kita itu paham, mulai difahami itu nanti yang di tubuh itu ikut. Kecuali bagi jin-jin yang tidak tertib. Jin tidak tertib itu ada, jin tidak tertib itu banyak. Jin-jin yang tidak di kota biasanya itu tidak tertib. Jadi jin di hutan, jin di tengah laut tuh nggak tertib biasanya. Kalau jin di tengah laut yang nggak pernah disambangi oleh manusia, biasanya malah isinya jin-jin yang bisa membunuh biasanya. Oke. Iya. Pertanyaan Pak Ustadz, ini kan mungkin udah nggak ada nih. Jadi bolehkah ini masih ada di aku atau bagaimana? Atau aku kembalikan ke kakak mungkin? Coba ditanyain aja siapa saudara yang masih suka seperti itu. Kalau memang masih suka, titipin aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang mencoba untuk syiar untuk menjadikan saudara yang lain juga jangan sampai terperosok, sebenarnya itu bisa kembali pada, kalau memang dia terahnya kerajaan, dia akan kembali pada kerajaannya. Gitu. Jadi hilang aja terus selamanya. Iya, dari kalau mengundang kemusyrikan mah kalau kata saya taruh aja di gentong itu Mbak. Ya makasih ya Mbak ya. Ya makasih Salam buat Kak keluarga Robi, di Lampung ya. makasih juga Pak Ustadz. Mbak Dinaria, Mbak Assalamualaikum Dinar juga. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya ini Pak Ustadz, karena memang bintang tamu kita malam hari ini banyak was-was kayaknya ya, takutnya jinnya berpindah. Apalagi tadi sudah mengenakan selendang merahnya. Untuk itu Dinar berdiri di sebelah Kak Robi. Ya. Itu sama kemarin kan Dinar itu abis bikin video klip Pak Ustadz. Terus ada yang kayak nonjok Dinar di perut di sini. Di perut. Tiba-tiba kayak emang maksudnya tuh kayak makhluk astral atau makhluk itu tuh bisa beneran bisa kayak megang kita atau kayak gini berasa atau gimana sih, kan itu makhluk halus. Iya. Iya ya. Bisa aja. Bisa aja. Karena itu punyanya dukun juga. Kan dia digerakin kali ya. Emang ada orang paranormal di situ? Nggak ada orang. Oh, bikin video klip. Iya. Oh, nggak ada paranormalnya. Nggak ada. Terus perutnya seperti ditonjok. Iya ditonjok dan Oh itu ya kayak kali kayak kurang sopan kali ya. Iya emang. Iya. Coba sini. Sini. Kamu emang lokasi syuting video klipnya kemarin di mana, Dinar? Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Bajunya kebuka. Iya. Kayak yang kata Pak Ustadz tadi kurang sopan. Kurang sopan. Jadi bagian situ emang kebuka, jujur. Iya kebuka Oh. di sini di perut Terus kayak bawah. ngerasa ditonjok. Ngerasa ditonjok. Biru-biru nggak? Nggak kan? Enggak. Biasanya langsung bolong loh ditonjok gitu. Waduh bahaya itu nanti. Nah sekarang setelah lepas dari selendang merah tadi rasanya gimana? Tadi sih panas di sini nih, panas kayak gitu di sini. Terus Sekarang juga masih sedikit. masih sedikit. Iya. Keliengan gitu nggak? Pas tadi Dinar yang pertama pakai sebenarnya itu panas, tapi kan udah malu dipakai, masa dibuka lagi. Tapi sambil doa-doa gitu dalam hati. Iya. Iya. Dinar pernah pasang-pasang sesuatu nggak sih? Benda-benda goib dalam tubuh, jujur. Ayo. Yang pernah mandi itu loh Kak Mandi Robi. itu dulu ya? Iya, yang pernah mandi di sumur. Gara-gara Itu orang desa juga mandi. Semua orang juga mandi di sumur. bukan Pak Ustadz, jadi dulu tuh sempat bengkak perut. Terus pergi ke paranormal terus dimandiin di sumur. Oh, itu ada paranormalnya. Iya. Itu mah akal bulus ya Pak Ustadz kayaknya ya. Itu bukan akal bulus namanya. Iya, Pak. Bulus berakal. Bulus berakal. Ya udah. Tapi Iya, nggak apa-apa sih. nanti didoain Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz boleh minta tolong. Boleh kalau siap. Kalau Siap. nggak Bukan siap mau ngajak berantem loh, ini Iya, siap. didoain. Siap didoain. Diaminin ya. Iya.